Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang pengkajian dan pemeriksaan diagnostik pada sistem kardiovaskular. Adapun anggota kelompok 1, Juan Jeffrey Onorumisi, Febe Priskalita Adolong, Pratiwi Tangkawaro, dan Heldiana Samar. Kita masuk dalam pengkajian fisik. Yang pertama, anamnesa. Anamnesa meliputi keluhan utama, yaitu menanyakan riwayat kesehatan klien dengan menanyakan adanya keluhan-keluhan utama yang dirasakan, antara lain fatigue atau kelelahan, retensi cairan, puls yang tidak teratur, dyspnea, nyeri dada, sakit kepala, tenderness in calfoflex, dan lain-lain. Kemudian mengkaji riwayat penyakit sekarang, meliputi perjalanan sejak timbul keluhan hingga klien meminta pertolongan. Yang ketiga, mengkaji penyakit terdahulu, kemudian mengkaji riwayat keluarga, riwayat pekerjaan, riwayat geografi, riwayat alergi, kebiasaan sosial, dan kebiasaan merokok. Kita masuk dalam pemeriksaan fisik. Yang pertama, keadaan umum. Pasien tampak lemah kah, atau cukup baik, atau tampak sakit berat, atau tampak sesak. Kemudian memeriksa kesadaran penderita, apakah kompos mentis atau apatis, atau somnolens, sopor koma, atau koma. Kemudian memeriksa tanda-tanda vital. Yang pertama, tekanan darah. Sebelum diperiksa, pasien sebaiknya tidak makan, merokok, minum kopi, atau olahraga dalam 30 menit. Untuk mengukur tekanan darah, harus menggunakan ukuran manset yang tepat. Manset harus menutupi 3/4 lengan atas atau tungkai. Manset diikatkan di atas arteri brachialis, kira-kira 2 cm di atas lipat siku. Manset yang terlalu kecil akan memberikan hasil yang lebih tinggi, dan manset besar memberikan hasil yang lebih rendah. Ukuran manset biasanya 20% hingga 25% lebih lebar daripada diameter lengan. Kemudian memeriksa nadi. Perhatikan nadi teratur atau tidak. Hitung nadi selama 15 detik, kemudian kalikan 4. Namun jika nadi tidak teratur, nadi dihitung selama 1 menit. Kemudian catat irama dan kecepatan nadi. Selanjutnya memeriksa suhu tubuh. Pengukuran suhu tubuh dapat dilakukan melalui mulut, ketiak, dan rektum. Suhu tubuh tinggi mengidentifikasikan kemungkinan adanya reaksi inflamasi atau proses infeksi. Misalnya miokardiak, infak, perikarditis, endokarditis, dan lain-lain. Pernapasan. Posisi badan untuk melihat ortopnu, ekspresi muka untuk menilai keadaan emosi atau stres pada pernapasan. Pernapasan pada gerak badan dibandingkan dengan pernapasan dada keadaan istirahat. Tanda-tanda objektif dyspnea. Selanjutnya pemeriksaan kepala dan leher. Meliputi memeriksa raut muka, apakah tampak sesak gelisah, kesakitan, pucat, biru. Kemudian bibir, apakah sianosis atau pucat. Mata, periksa konjungtiva apakah pucat. Sklera, periksa apakah terdapat ikterus. Kemudian memeriksa kornea, arcus senilis, garis melingkar putih atau abu di tepi kornea. Kemudian eksoptalamus berhubungan dengan tirotoksikosis. Kemudian memeriksa gerakan bola mata, apakah lateral. Kemudian refleks kornea. Kapas disentuhkan pada kornea, maka mata akan terpejam. Funduskopi untuk melihat perubahan arteri dan vena karena hipertensi, arteriosklerosis, diabetes, hiperkolesteremia, endokarditis. Selanjutnya JVP, penggabungan vena normal setinggi manubrium sterni yang dilihat dari vena jugularis internal. Pemeriksaan hidung. Periksa
apakah simetris atau tidak, adanya peradangan, adanya kelainan bentuk, mukosa membran terdapat edema, eksudat, atau perdarahan. Kemudian memeriksa mulut dan faring. Bibir apakah sianosis, karena sianosis menandakan penyakit jantung bawaan. Kemudian bibir pucat menandakan anemia, kemudian faring, hals, dan basah, tidak terjadi eksudat, ulcerasi, dan pembengkakan. Selanjutnya, memeriksa arteri karotis, palpasi, apakah berdenyut keras, cek sirkulasi pada henti jantung. Selanjutnya auskultasi, bising atau bruit pada penyempitan arteri karotis, penyempitan katup aorta. Kemudian memeriksa kelenjar tiroid, tengadas sedikit telan ludah, teliti bentuk dan simetrisnya. Selanjutnya, periksa trakea. Bila ada denyut jantung, trakea terasa tertarik ke bawah. Kemungkinan ada aneurisma aorta atau tumor mediastinum. Selanjutnya, memeriksa leher. Pada pemeriksaan leher dinilai JVP, pulsasi arteri karotis, kelenjar tiroid, dan trakea. Kemudian memeriksa perut. Adanya bruit atau bising pembuluh yang dapat disebabkan oleh stenosis yang menyangkut pembuluh-pembuluh cabang aorta. Pada paya jantung dapat ditemui hepatomegali, kadang-kadang disertai asites. Hepar terasa kenyal dan nyeri tekan, tetapi pada keadaan kronik, nyeri tekan tidak terasa. Pada TI berat, kadang-kadang teraba hepar berdenyut sesuai kontraksi atrium. Kadang terdapat bendungan pada layen. Pada A1, pulsasi aorta abdominal teraba kuat di daerah abdomen sebelah kiri. Pada aneurisma aorta abdominal, aorta teraba amat besar dengan pulsasi yang nyata. Kemudian memeriksa dada. Kelainan bentuk dada seringkali berkaitan dengan anatomi dan valv jantung. Di samping itu juga mempengaruhi valv pernapasan yang kemudian secara tidak langsung mempengaruhi valv sirkulasi darah yang akan menjadi beban kerja jantung. Selanjutnya pemeriksaan kulit dan ekstremitas. Temperatur atau akral yang dingin atau hangat, kulit basah dapat mencerminkan tanda gagal jantung atau low output. Kadang-kadang terdapat sianosis perifer pada dasar kuku. Sianosis yang lebih terlihat di bagian atas tubuh mencerminkan adanya pirau intrakardial karena adanya kelainan jantung bawaan. Pada hiperlipidemia terlihat adanya xanthomata yang merupakan penumpukan lemak pada nodul-nodul di bawah kulit. Adanya edema pada sindrom vena cava superior mungkin akan terlihat adanya pelebaran vena di bawah kulit pada daerah toraks bagian atas sebagai garis-garis biru kecil yang mencolok. Peredaran kecil pada kulit kuku atau jaringan mukosa dapat menjadi tanda endokarditis. Kemudian pemeriksaan kuku. Warna kebiruan mengidentifikasikan adanya sianosis perifer. Kelabing atau jari tabu mengidentifikasikan adanya hipoksia kronik. Splinter hemoragik, garis merah kehitaman di bawah dasar kuku yang muncul dari dasar sampai ujung kuku, kemungkinan mengindikasikan adanya endokarditis bakterial. Kita masuk dalam pemeriksaan khusus. Yang pertama, inspeksi. Perhatikan bentuk prekordial apakah normal, mengalami depresi atau ada penonjolan asimetris yang disebabkan pembesaran jantung sejak kecil. Hipertrofi dan dilatasi ventrikel kiri dan kanan dapat terjadi akibat kelainan kongenital. Garis anatomis pada permukaan badan yang penting pada permukaan dada ialah garis tengah sternal, garis tengah clavikular, garis anterior, kemudian garis parasternal kiri dan kanan. Yang kedua, palpasi jantung.
Pada palpasi jantung, telapak tangan diletakkan di atas prekordium dan dilakukan perabaan di atas ictus cordis atau apical impulse. Lokasi point of maximal impulse terletak pada ruang sela iga yang kelima, kira-kira 1 jari medial dari garis mid-clavikular. Pada bentuk dada yang panjang dan gepeng, ictus cordis terdapat pada ruang sela iga yang keenam medial dari garis mid-clavikular. Sedangkan pada bentuk dada yang pendek lebar, letak ictus cordis agak ke lateral. Yang ketiga, perkusi jantung. Cara perkusi yaitu batas atau tepi kiri pekak jantung yang normal terletak pada ruang interkosta 3 atau 4. Pada garis parasternal kiri, pekak jantung relatif dan pekak jantung absolut perlu dicari untuk menentukan gambaran besarnya jantung. Pada kardiomegali, batas pekak jantung melebar ke kiri dan ke kanan. Dilatasi ventrikel kiri menyebabkan apex cordis bergeser ke lateral bawah. Hipertrofi atrium kiri menyebabkan pinggang jantung merata atau menonjol ke arah lateral. Pada hipertrofi ventrikel kanan, batas pekak jantung melebar ke lateral kanan dan atau ke kiri atas. Pada perikarditis, pekak jantung absolut melebar ke kanan dan ke kiri. Pada emfisema paru, pekak jantung mengecil, bahkan dapat menghilang pada emfisema paru yang berat, sehingga batas jantung dalam keadaan tersebut sukar ditentukan. Yang keempat, auskultasi jantung. Dalam pemeriksaan ini dapat terdengar berbagai bunyi jantung. Yang pertama, bunyi jantung 1. Bunyi jantung 1 ditimbulkan karena kontraksi yang mendadak terjadi pada awal sistolik, meregangnya daun-daun katup mitral, dan triskupidalis yang mendadak akibat tekanan dalam ventrikel yang meningkat dengan cepat. Meregangnya dengan tiba-tiba chordae tendinea yang memfiksasi daun-daun katup yang telah menutup dengan sempurna. Dan getaran kolom darah dalam outflow tract atau jalur keluar ventrikel kiri dan dinding pangkal aorta dengan sejumlah darah yang ada di dalamnya. Bunyi jantung 2 ditimbulkan karena vibrasi akibat penutupan katup aorta atau komponen aorta. Penutupan katup pulmonal atau komponen pulmonal, perlambatan aliran yang mendadak dari darah pada akhir ejeksi sistolik, dan benturan balik dari kolom darah pada pangkal aorta dan membentur katup aorta yang baru tertutup rapat. Berikutnya, bunyi jantung ketiga terdengar karena pengisian ventrikel yang cepat atau fase rapid filling. Vibrasi yang ditimbulkan adalah akibat percepatan aliran yang mendadak pada pengisian ventrikel karena relaksasi aktif ventrikel kiri dan kanan dan segera disusul oleh perlambatan aliran pengisian. Bunyi jantung yang keempat dapat terdengar bila kontraksi atrium terjadi dengan kekuatan yang lebih besar, misalnya pada keadaan tekanan akhir diastol ventrikel yang meninggi sehingga memerlukan dorongan pengisian yang lebih keras dengan bantuan kontraksi atrium yang lebih kuat. Bunyi jantung yang lain ada juga bunyi ekstrakardial. Gerakan perikard atau pericardial friction rub terdengar pada fase sistolik dan diastolik akibat gesekan perikardium visceral dan parietal. Bunyi ini dapat ditemukan pada perikarditis. Kemudian bising atau desir jantung atau biasa disebut cardiac murmur. Bising jantung ialah bunyi desiran yang terdengar memanjang yang timbul akibat vibrasi aliran darah turbulen yang abnormal. Kita masuk dalam pemeriksaan penunjang pada sistem kardiovaskular.
Yang pertama, ronsen toraks. Pemeriksaan radiologi merupakan upaya pengkajian klien dengan gangguan sistem kardiovaskular. Adapun tujuan pemeriksaan toraks adalah menilai adanya gangguan kelainan jantung, misalnya pada kelainan letak jantung, menilai adanya kelainan paru, menilai adanya perubahan pada struktur ekstrakardiak. Macam-macam proyeksi rongsen toraks antara lain anterior-posterior, posterior-anterior, supine, dan posisi lateral. Pemeriksaan selanjutnya, elektrokardiografi atau EKG. Jenis-jenis monitoring EKG antara lain EKG istirahat, EKG latihan stres, EKG continuous ambulatory, dan Holter monitoring. Selanjutnya, pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan enzim jantung, tes fungsi hati, tes bilirubin, kultur darah kadar, dan digitalis dalam darah. Pemeriksaan selanjutnya yaitu katerisasi jantung. Katerisasi jantung adalah prosedur diagnostik invasif di mana satu atau lebih kateter dimasukkan ke jantung dan pembuluh darah tertentu untuk mengukur tekanan dalam berbagai ruang jantung dan untuk menentukan saturasi oksigen dalam darah. Selanjutnya, tes elektrofisiologi. Pemeriksaan EPS adalah pemeriksaan secara langsung dengan memanipulasi aktivitas listrik jantung dengan menggunakan elektroda yang ditempatkan dalam rongga jantung. Pemeriksaan selanjutnya yaitu ekokardiografi. Ekokardiografi adalah tes ultrasound non-invasif yang digunakan untuk memeriksa ukuran, bentuk, dan pergerakan struktur jantung. Cara ini menggunakan pemancaran gelombang suara frekuensi tinggi ke jantung melalui dinding dada dan mencatat sinyal yang kembali. Ultrasound dibangkitkan oleh transducer yang dapat dipegang dengan tangan dan diletakkan di bagian depan dada. Transducer akan menangkap gema yang menjalarkannya ke mesin ekokardiografi untuk ditampilkan di layar osiloskop dan direkam dalam pita video. Pemeriksaan selanjutnya, ekokardiografi stres, merupakan kombinasi dari tes treadmill dan gambaran ultrasound untuk mengevaluasi ketidaknormalan segmen dinding dengan menggunakan sistem digital komputer untuk membandingkan gambaran sebelum dan sesudah latihan. Untuk pergerakan dinding dan fungsi segmental bisa terlihat lebih jelas. Tes diagnostik ini untuk memberikan gambaran informasi pada latihan stres test. Untuk orang yang tidak mampu berjalan pada treadmill, dobutamin diberikan pada infus IV dan dosis ditingkatkan dalam interval 5 menit selama ekokardiogram dilakukan untuk mendeteksi gerakan dinding yang tak normal setiap tahap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan.